terus dikali sama I. Nah ini kebetulan I-nya 0 sih, jadi nggak perlu hitung lagi juga hasilnya 0 gitu ya. Jadi sum pertama itu 0. Nah terus kan habis itu O ya. Ini kan looping ya, terus-terusan looping sampai yang berakhir. Nah O itu O kecil 111 gitu ya. Jadi 111 dikurang 97 itu dikali 1 gitu. Ya, dapatlah nanti sumnya. Nanti dari sini hasilnya lanjut lagi gitu ya, R ya. Nah, hitung lagi berarti gitu ya. Hasil ini kan sum ditambah sama yang R ya. R-nya itu berarti 114 dikurang 97 dikali 2 gitu ya. Karena kan I-nya nambah terus. Sampai kelar, habis itu baru hasil sumnya itu dimodulus sama jumlah bucketnya. Jadi kalau misalnya gitu ya, sumnya itu hasilnya 500 deh taruh, gitu ya, biar gampang. Terus dimodulus sama bucketnya 5 gitu ya. Ini kan 0 ya. Jadi nama ini akan disimpan ke indeks ke 0 gitu. Ya tergantung nanti hasilnya berapa gitu ya. Ini kalau di sini kelihatan nih indeksnya 0, oh pas banget ya. Jadi Lorenzo itu masuk ke indeks ke 0 gitu ya. Jadi di indeks ke bayangin aja gitu ya. Ini masih baru bayangin aja. Jadi di bucket ke 0 itu masuklah si Lorenzo gitu ya. Nah, terus Eka Jaya Harsono sama ya. Jadinya jadi dari E terus K K gitu. Ini semua satu-satu dihitung, disimpan di sum gitu ya. Dijumlahin semua gitu jadi sum. Nah, terus habis itu dimodulus sama 5. Nah, ini kebetulan hasilnya nyontek aja di sini gitu ya, hasilnya 4. Jadi di bucket keempat itu ada nama Eka Jaya Harsono gitu ya. Sama juga dengan yang Veronica. Jadi yang Veronica juga sama dihitung satu-satu. TV, E, dan seterusnya. Terus ternyata dia di bucket 4 juga gitu ya. Jadinya dia masuk lagi di bucket 4 tuh Veronica gitu. Cuma emang di codingan ini mah belum ada ya, belum ada masukin ke bucketnya. Ini baru contoh uh, cara kita indexing gitu ya. Jadi Veronica tuh masuknya ke indeks 4 kalau di sini ya, gitu. Gitu ya. Um, Sampai sini paham kan ya? Paham, Bu. Oke. Nah, ini kalian boleh coba coding dulu. Silahkan. Yang tadi kan ini contohnya bucketnya 5, terus ntar coba ganti aja nih ke 1000 gitu ya. Kalau 1000 nggak ada yang collision ya. Ini kan collision nih. Cuman karena belum masukin beneran ke bucketnya, ini baru contoh nyari indeksnya, ya ini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya bucketnya 5 berarti datanya begini aja tuh udah tabrakan gitu ya. Nah ini contoh kalau bucketnya 1000, dia nggak ada yang tabrakan gitu sih. Jadi nanti diganti aja number of bucketnya. Silahkan. Bu, maaf, tadi boleh diulang nggak? Saya putus-putus. Itu tadi bucketnya kok bisa tabrakan ya, Bu, yang 4 itu? Soalnya di kasus tertentu, ini bisa aja kan kita punyanya bentuknya array ya gitu ya. Jadi kalau array indeks keempatnya isinya udah Eka Jaharsono nih. Terus kan kita mau isi Veronica, nabrak dong, udah ada isinya soalnya kan.
gitu. Tapi ntar kita lihat beberapa macam hashing gitu ya, ada yang nabrak, ada yang enggak gitu. Dan kalau nabrak ada caranya buat ngindarinnya gitu. Yang Ya, intinya kalau indeksnya sama, eh, bisa aja nabrak gitu untuk kasus tertentu. oke, makasih Bu. Iya. Ini saya tambahin gitu ya, kalau iseng-iseng penasaran gitu, sumnya print aja gitu ya. Ini ketahuan gitu ya, kayak um, Lorenzo tuh sum pertama kan nol, pasti nol lah ya, karena kan I-nya nol ya. Terus habis itu 14, habis itu 14 tambahin berapa tuh jadi 48 dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti dia terakhirnya sumnya 455. Tapi kan returnnya itu sum dimodulus sama bucket ya, dimodulus 5 gitu. Jadi 455 modulus 5 kan 0 gitu ya. Jadi makanya returnnya 0 ya. Makanya ini hasilnya 0 tuh. Nah, kalau Eka Jaya Harsono tuh lihat deh, kayak ginilah intinya gitu ya. Saya kalau penasaran hitung langsung aja gitu ya. Nah, terus habis itu ntar terakhirnya 99 ternyata. 99 dimodulus 5. Hasilnya 4 gitu ya. Makanya hasilnya dia di indeksnya di 4 gitu ya. Terus habis itu yang Veronica itu 184 gitu ya. Jadi waktu dimodulus 5 nilainya 4 juga gitu. Nah, ketika number of bucketnya 1000, dia akan muat lebih banyak. Makanya begitu dimodulus 1000, hasilnya sesuai sama hitungan ininya ya. Jadi 455 tetap 455 gitu. Terus ini 99 tetap 99 gitu sih. Ya, Veronica 84 tetap 84 gitu sih. Jadi kalau misalnya mau tahu hitungan-hitungannya gitu ya, detail-detailnya ya print-print aja. Oke, STRCPI kita pernah bahas kayak. Jadi jangan lupa pakai string .h ya. STRCPI itu buat nge-copy. Jadi Lorenzo itu dimasukin ke ARR gitu lah kira-kira. Sama aja sini cuma assigning aja gitu. Assigning Lorenzo ke ARR gitu ya. Kalau di kasus ini kayak gitu. Oke, udah kelar semua. Udah, Bu. Ya, udah Bu. Oke, ya udah kita lanjut ke ini ya yang lain gitu ya. Ada
separate chaining gitu. Jadi kalau separate chaining itu dia jadi kayak array of linked list gitu. Jadi ada array, dalamnya linked list gitu. Jadi kalau datanya yang bawah tuh itu kan ada data 15, 28, 1, 10, 3 gitu ya. Terus kita bikin bucket nih, misalnya bucketnya 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, dalamnya itu ada linked list gitu ya. Jadi data 15 itu nunjuk ke 10 sebelahnya gitu. Data 1 nggak ada kemana-mana sih, karena kan dia sendirian gitu ya. Nah, kalau data yang 3 itu 28, terus listnya nunjuk ke next-nya gitu ya, nunjuk ke 3 gitu. Ya, jadi kalau di separate chaining dia nggak collision gitu ya, karena kita bisa nambahin terus datanya ke next-nya gitu ya. Jadi ini collision-nya nggak masalah gitu ya, nggak ada masalah dengan collision gitu maksudnya. Nah, terus kelebihannya apa? Kelebihannya ya dia nggak akan pernah penuh, gampang diimplementasiinnya gitu ya. Nggak ada fix size, kita nggak harus tulisin dulu datanya harus ada 100 misalnya muatnya gitu kan. Jadi nggak perlu takut gitu kalau lebih dari 100 ya nggak bakal penuh gitu kan dia tinggal nambah doang ya listnya gitu. Nah, terus disadvantage-nya dia tuh butuh memori lebih banyak gitu ya, karena kan tadi dia harus bikin dulu array-nya ya gitu ya. Terus kita harus assign dulu masing-masing array-nya berarti 0 dulu gitu ya kira-kira. Nah, terus kalau misalnya listnya panjang gitu ya, misalnya datanya 15, 10, 25, 30, 35, 105 dan seterusnya panjang banget gitu ya. Terus kita misalnya mau cari angka yang kebetulan adanya di posisi terakhir gitu. Jadinya ya kita perlu nyari sampai pojok kan gitu. Kita perlu membandingkan setiap data yang ada dari list itu sampai selesai gitu. Jadi semakin banyak datanya di dalam suatu list itu, nyarinya juga makin panjang gitu ya. Itu disadvantage-nya. Tapi ya overall gitu ya, kalau datanya sedikit, dia enak karena kita nggak perlu mikirin collision apa enggak gitu kan. Bu, Iya. bener nggak kalau misalnya saya bilang gini, kayak misal search misalnya di YouTube, misalnya kita mau nyari YouTube channel gitu, misalnya namanya apa gitu. Nah, kan yang bisa pakai nama, ada yang konten nama apa itu kan ada banyak ya. Itu pakai separate chaining ya berarti ya. Misalnya dia misalnya ke bucket apa gitu, kan apanya ada banyak tuh. Nanti dia muncul semua kan apa satu, misalnya apa dua, apa tiga, apa empat gitu ya. Ini lagi contoh kan ya? Iya, Ya, kayak gitu. mirip gitu nggak? Iya, mirip kayak begitu. Cuman YouTube saya nggak tahu sih dia pakainya apa algoritmanya. Cuman Oke. kalau kamu contohin kayak gitu, iya gitu bisa jadi. Jadi apa terus ada banyak gitu. Jadi harus dicari gitu ya. Apa yang gitu kan, apa maumu misalnya gitu kan, itu semua masuk ke bucket gitu. Iya. Bisa gitu. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, sama. Itu hashing ya, separate chaining kalau yang ini. Nah, ini contoh code-nya. English ya, tapi ya. Nah, ini saya jelasin dulu kali. Ini di sini contohnya random, ada 10 angka yang bakalan kita bikin. Nah, terus nanti setiap data kita masukin ke bucket gitu ya. Bucketnya ada 7. Ini ya 0 sampai 6 berarti. Nah, terus ini kalau kalian lihat ada void init. Void init itu apa ya, menginisialisasi bucket, jadi semua dari bucket ke 0 sampai bucket ke 6 itu nilainya 0 semua dulu gitu. Ya, ini jadi kayak head-nya sih gitu. Jadi nanti bucket 0 nunjuk ke data pertamanya siapa, bucket 1 nunjuk ke data pertamanya siapa gitu. Tapi kan asumsinya kalau datanya belum ada kan harusnya head-nya nunjuknya ke 0 kan. Jadi makanya di sini bucket
I sama dengan 0 gitu. Ya, jadi kalau digambarin kira-kira ini ya, lihat ini ya, note kan value sama next. Jadi kan ini kan ya kayak biasa, value sama pointernya gitu kan. Nah, jadi kalau ada bucket bucket size gitu ya, berarti ini struct-nya array sebanyak 0 sampai 6 gitu ya. Jadi ini nanti ada, saya tulisnya B aja ya, B0, B1 gitu. Nah, ini pointer head-nya gitu. Jadi ntar dia yang nunjuk ke data selanjutnya. Karena datanya belum ada, makanya semuanya 0 gitu. Ya. Nah, habis itu nanti dari selesai init, kan ini random gitu ya. Dia manggil fungsi insert. Fungsi insert itu yang ini. Nah, di fungsi insert ini dia bikin new node gitu ya. New node itu kosong kayak gini kan berarti kan. Nah, terus tergantung itu randomnya apa. Kalau di sini contohnya randomnya 77 gitu ya. Jadi new node value sama dengan 77 berarti gitu ya. Terus new node next sama dengan 0 ini kan. Terus key sama dengan value di modulus bucket size. Jadi ini hash functionnya di kasus ini. Gitu ya. Jadi ini value di modulus bucket size. Jadi 77 dimodulus sama 7. Ya, nggak ada sisa ya, 0 ya. Jadi ini key-nya 0. Makanya lihat ini deh, if bucket key sama dengan 0 gitu ya. Jadi if bucket ke 0 kan ya, kan key-nya 0 tadi ya. Bucket ke 0 sama dengan 0. Berarti bucket ke 0 sekarang sama dengan new node gitu. Jadi ya ini gitu ya, ini 77 saya gambar gini gitu ya. 77 gitu. Kira-kira kayak gitulah kalau digambarin gitu ya. Nah, terus saya contohnya 35 aja ya, biar lanjut ya. Nah, 35 itu jadi kan berarti sekarang kalau dibikin baru juga gini, 35 terus belakangnya 0 gitu kan. Key-nya dicari 35 di modulus 7. Nah, kebetulan jawabannya 0 kan key-nya kan. Jadi dicek dong kalau bucket ke 0 sama dengan 0. Ternyata enggak ya, karena udah ada 77 ya. Nah, dia masuk ke else gitu ya. Jadi else-nya dia di sini set temp-nya sama dengan bucket key, berarti temp itu nunjuk juga ke 77 gitu ya. Terus selama temp next-nya masih ada data gitu loh ya. Selama temp next-nya masih ada data, temp sama dengan temp next gitu loh. Jadi ini sekarang dia ngecek temp next-nya ada data apa enggak. Karena enggak ada, berarti temp next itu sama dengan 35. Gitu. Gini ya. Temp next, temp 77, next-nya kosong kan tadi kan ya, enggak ada ya. Jadi dia langsung masuk ke sini nih. Sore kelihatan kan ke sini. Jadi temp next sama dengan new node 35 ini gitu. Ya. Nah, terus misalnya lagi 49 gitu ya. 49 itu key-nya berarti 0 juga gitu kan. Nah, jadi masuk lagi ke else gitu ya. Ke else temp-nya sama ya, mulai dari awal lagi depan, terus while temp next gitu ya. Temp next. Oh, 35 gitu ya. Jadi lanjut lagi while-nya. Temp next lagi. Oh, next-nya kosong nih gitu. Jadi masuklah ke sini ya. Temp next nunjuk ke 49 gitu. Jadi ini insert ke belakang gitu. Nah, selesai dari itu semua kelar gitu ya. Ini random 10 kalinya kelar. Terus habis itu baru di print gitu ya. Printnya
ya tinggal pakai tem lagi aja gitu ya, lihat per bucket gitu. Jadi tadi tuh kalau bucketnya ikutin yang di bawah ini deh ya gitu ya, ikutin yang ini. Jadi kalau bucket 0 itu isinya 77, 35, 49, 21, itu dia akan mulai kan dari I sama dengan 0, bucket ke 0 ya gitu ya. Jadi tem nunjuk ke 77 gitu. Nah, terus habis itu di print ya, bucket ke 0 itu adalah ini kan while tem ya. Selama temnya masih nunjuk sesuatu, ngeprint gitu. Jadi makanya dia, oh nih lagi nunjuk 77, dia print 77 ya. Jadi kira-kira gini, bucket 0, print 77 gitu kan. Terus panah. Terus time sama dengan time next. Time next-nya 35 kan ya. Jadi time-nya sekarang adanya di 35. Di print lagi 35 gitu ya. Time sama dengan time next. Oh, time next-nya masih ada nih, gitu ya 49. Jadi dia print lagi 49. Time sama dengan time next. Oh, 21 nih, dia print lagi 21. Gitu. Time sama dengan time next. 0 kan? Next-nya 0 ya. Jadi while 0 nggak masuk ya. Jadinya keluar gitu. Nah, kalau misalnya nggak ada sama sekali, printnya 0. Ya, jadi temnya itu variabel baru menunjuk ke isi dari bucketnya ya, isi data pertama dari bucketnya gitu. Jadi time-nya itu gerak gitu ya, ke sini, ke sini. Terus nanti assign-nya di sini, ke sini gitu ya. Ini kan bucket 1 selesai itu kan sampai 21, 0 ini kan gitu ya. Terus kan I++, jadi bucket 1 ya, bucket 1 lihat datanya 15, 92 gitu. Terus kelar I++ lagi bucket 2 ya, print. Bucket 3, bucket 4 gitu ya. Jadi ini per bucket ngeprintnya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Oke. Ya, boleh dicobain dulu nih buat codingnya.
Udah, Bu. Yang lain udah. Ya, Bu. Oke. Sampai sini udah kebayang ya. Yang separate chaining itu jadi list bucketnya array gitu. Nah, terus kita sekarang lihat ke open addressing gitu ya. Jadi kalau tadi kan uh, link list ukurannya pokoknya tiap ada nambah data dia bisa nambah list gitu. Jadi dia bukan list. Jadi dia benar-benar kayak array kita sediain tempat gitu buat naruh gitu loh. Nah, yang kayak gini kasusnya baru nih bisa collision gitu. Jadi kayak misalnya itu kan datanya 50. Terus misalnya saya mau insert bentar, saya lupa ini. Iya, tepatnya saya nggak tahu sih ini hashing functionnya apa gitu ya. Nah, misalnya tapi kalau misalnya anggap aja gitu ya, 50 itu indeksnya di indeks ke satu. Ternyata saya punya data 25, 25-nya juga di indeks ke satu gitu. Kan collision kan gitu. Nah, sekarang jadi kita lihat ada macam-macam cara biasanya digunain buat um, apa ya, ngatur si collision itu gitu. Jadi supaya 50-nya tetap di situ misalnya, terus 25-nya tuh pindah gitu ya. Nah, pindahnya kemana itu tergantung caranya yang mana gitu ya. Cara collision apa solution dari collisionnya gimana caranya gitu. Ada 3 gitu ya yang biasa dilakuin itu. Yang pertama linear probing, yang kedua quadratic probing, yang ketiga double hash gitu ya. Nah, itu ntar kita lihat semuanya di slide-slide selanjutnya gitu ya. Tapi kita fokus dulu ke sini. Ini misalnya data 50 itu masuknya ke indeks ke satu kan gitu. Nah, terus ada data 700 masuknya ke indeks ke 0, 76 itu di indeks ke 6. Nah, terus misalnya 85 gitu ya, tapi 85-nya itu harusnya masuk di indeks ke satu gitu misalnya. Ya. Nah, terus habis itu um, karena 85-nya nggak bisa masuk ke indeks ke satu, dia ke next-nya gitu. Jadi dia cek sebelahnya udah ada belum, kalau belum ada ya masuk ke situ gitu. Nah, terus ini misalnya 92 ya di insert gitu. Nah, 92 itu juga sama gitu ya. Dia harusnya masuknya di indeks ke satu. Tapi kan 50-nya udah ada di sini duluan gitu. Jadi 92-nya ngecek ke sebelahnya di 85 ini nih di indeks kedua. Ternyata udah ada isinya gitu. Jadi dia next lagi ke indeks ketiga gitu. Jadi 92 adanya di indeks ketiga gitu. Ya, itu berlaku juga buat yang 73 sama 101 gitu ya. Misalnya bentrok ya dia akan cari kosongnya di mana gitu. Ya, gitu kira-kira. Nah, terus sekarang kita lihat dulu yang pertama, yang linear probing. Nah, linear probing itu uh, kayak yang tadi saya jelasin gitu. Jadi kalau misalnya tadi di 50, bukan di 50, di indeks ke satu udah ada data, dia plus satu gitu ya. Jadi CTR pada counter gitu ya, counternya plus plus terus gitu. Jadi dari indeks satu plus satu berarti indeks kedua dicek gitu ya. Terus dari indeks satu plus 2 berarti indeks ketiga yang dicek. Dari indeks 1 plus 3 berarti indeks keempat yang dicek. Pokoknya sampai ketemu yang kosong aja gitu. Itu linear probing gitu sih. Jadi ini yang paling sederhana. Ya, ini kalau kalian lihat flowchartnya, start, baca data,
terus masukin ke hash function, terus kalau indeksnya belum terisi, ya kan berarti dia tinggal store datanya ya di indeks itu gitu. Tapi kalau misalnya indeks itu udah terisi, ya dia akan indeksnya +1 gitu ya. Nah terus tinggal kalau misalnya penuh segala macam ya dia berarti udahan dong, nggak bisa gitu ya. Kalau indeksnya udah lebih dari bucket size gitu ya. Kalau enggak ya berarti dia cek lagi terus di sini. Putar terus sampai kelar gitu ya, sampai ketemu yang kosong gitu. Baca flowchart masih ingat kan ya? Baru semester lalu kan. Oke, itu linear probing ya. Jadi ini pokoknya kasus kalau kita bukan pakai linked list ya, kasus kalau kita pakai array. Nah, terus ini ada quadratic probing. Jadi mirip kayak si linear, cuman counternya tuh dikaliin counter lagi, jadi dikuadratin gitu ya. Jadi tadi kan indeks plus CTR, sekarang indeks plus CTR kuadrat gitulah. Makanya namanya quadratic probing. Ya, jadi bedanya kalau misalnya saya dapat hash indeksnya itu misalnya 2 gitu kan. Ini gini deh, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya gitu ya. Misalnya hash indeksnya 2 gitu ya. Tapi di indeks 2 itu misalnya udah ada data 77 gitu ya, taruh ya kayak gitu. Nah terus uh, di sini dia ngecek gitu ya. Jadi CTR 1, terus habis itu dia cek dulu. Kalau not empty, dia masuk ke dalam kan. Nah, di dalam sini berarti kan hash index 2 ditambah 1 kali 1 kan. Berarti 3. Nah, dia cek di 3 gitu ya. Misalnya di sini ternyata udah ada ya. Misalnya di sini udah ada data. Nah, dia kan berarti akan naik lagi dong ke while ya, CTR plus ya. Jadi nanti 2 plus 2 kali 2 gitu ya. Jadi 2 plus 4, 6. Jadi dia akan cek di indeks, ini 4 dulu ya. 4, 5, 6 gitu ya. Misalnya di indeks ini, oh ternyata kosong nih, jadi datanya masuk ke sini. Gitu. Jadi dia lompat-lompat tergantung CTR-nya ya. Kalau misalnya di 6 ada lagi ya berarti lanjut lagi ya, 2 plus 3 kali 3 gitu. Jadi 2 plus 9. Nanti dia cek lagi di indeks ke-11 gitu. Nah, kalau apa namanya? Udah penuh ya berarti ya udah gitu. Udah selesai aja gitu. Katanya berarti nggak bisa disimpan gitu ya. Kalau udah lebih dari bucketnya. Gitu kira-kira kalau kuadratik. Sampai sini paham? Um, Oke. Ininya sama persis sih sebenarnya, ini kalau kalian perhatiin bahkan bedanya cuma ini kan +1, kalau yang ini CTR plus CTR gitu ya. Sebenarnya bukan +1 sih, plus CTR ya ini ya. Kan nanti kalau CTR plus plus berarti +2, +3, +4 dan seterusnya gitu. Kalau ini benar gitu ya, CTR kali CTR. Oke, terus satu lagi double hashing ya. Nah, kalau double hashing itu jadi kayak kita punya 2 fungsi hash. Misalnya tadi yang pertama saya modulus pakai jumlah bucketnya. Terus yang kedua saya modulus lagi pakai hmm, asal-asalan aja ya, misalnya pakai angka 7 gitu. Jadi dimodulusnya 2 kali gitu loh. Kalau misalnya uh, penuh gitu ya. Ini kalau kalian baca, jadi di sini hash function satu dulu gitu ya. Terus kalau misalnya indeksnya belum ada isinya, berarti kan dia akan isi di situ gitu ya. Tapi kalau udah ada isinya, ya dia akan pakai key dari yang tadi pertama ditambahin sama
fungsi kedua gitu. Dikaliin copot. Dikaliin CTR gitu ya. Jadi semudah itulah gitu. Maksudnya bisa diakal-akalin, intinya hashing itu pengakalan yang bikin gitu, tergantung yang bikin maunya kayak gimana fungsinya. Sampai sini paham? Ini itu ya, ini yes-nya di sini nih, yes, maunya ini, itu ya, yang memang. Ini juga nih yes-nya nempel sama itunya. Itu. Oke, jadi kayak gitu kira-kira. Intinya hash itu buat bikin indeks ke data gitu ya, buat data kita. Tujuannya supaya lebih cepat nyari. Tadi ada fungsinya macam-macam sebenarnya, ada yang simple, ada yang susah, ada yang tadi cuma dimodulus sama bucketnya doang udah berapa gitu ya, kalau yang ini kan ribet dikit gitu ya. Ya, jadi tadi tuh hash function kalau di kasus yang terakhir nih yang ada codingannya tuh ini ya, key-nya kan kalian. Ini hash function yang gitu. Nah, terus tadi ada ini separate chaining sama satu lagi tadi yang list, bukan list, array gitu ya. Jadi terbatas jumlahnya. Terus tinggal gimana caranya kita avoid dia menimpa suatu data gitu ya. Jadi kita harus letakin dia di tempat lain yang kosong gitu. Jadi caranya ada 3, linear probing, quadratic, sama double hash gitu. Nah, slide-nya udah sampai itu doang sih gitu sebenarnya. Nah, karena masih sangat pagi, kira-kira kita mau ngapain? Kalau bisa sih, tadi yang saya bilang kalau misalnya emangnya mau bahas sesuatu, kasih tahu saya dulu gitu ya, mau bahas apa. Atau kalau misalnya ada contoh coding yang mana yang kalian mau bahas gitu. Dan ada beberapa gitu ya yang mau dibahas itu gitu. Kasih tahu ke saya gitu sih. Jadi nanti saya bisa baca dulu, terus habis itu saya bisa jelasin gitu. Yang merasa perlu aja ya gitu, maksudnya jadi kayak sekali nanti gabungin aja gitu siapa aja yang mau gabung, terus habis itu ntar kita ngobrol gitu sekian menit gitu ya, sebentar aja jangan lama-lama, tentang itu gitu. Jadi harapannya jadi kayak belajar bareng lah gitu loh ya. Tapi kalau yang udah jago nggak usah juga nggak apa-apa kok. Kalau enggak yang jago yang bantuin ini yang belum paham gitu ya. Terus oh ya tadi saya lupa nambahin, saya nilai itu nggak tahu sih, saya sih kayaknya nggak pernah merasa dicap pelit nilai ya, tapi nilainya beneran rendah gitu, jadi yang ini makanya saya bingung. Jadi kayaknya sih memang susah kali soalnya gitu ya. Apa ya, itu sebagaimana adanya gitu ya nilainya yang nanti kan kalian lihat gitu, nggak di nggak dipelit-pelitin kok gitu, segitu nilainya gitu ya. Em, Sama yang tadi saya bilang saya tambahin gitu sebenarnya nilainya, jadi itu nilainya udah nilai ditambahin. Oke, terus apa lagi ya? Sampai sini ada yang mau dibahas lagi dulu nggak tentang materi hari ini? Bu, maaf boleh lihat yang slide yang separate chaining code tadi nggak? Nih, ini Ini. ya. Yang itu ada warning gitu ya Bu emang kodenya? Yang gimananya? Ini warning di line 20, 2, 3, sama 54. Lain 20.
Tulisannya apa? Warningnya implicit declaration of function malloc. Oke. Maloknya salah kah? Harusnya sih nggak kenapa-napa. Kamu udah pakai STDIO, STD lib. Oh, belum. Lupa deh. Iya, Bu. Maaf, maaf, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, coba dulu ya, tapi saya juga nggak tahu. Saya cuma asal-asal tebak doang. Kalau yang iseng, boleh cari deh tuh. Kalian keluarnya angkanya sama apa enggak? 77, 35, 49, 21, terus 15, 92, 86, 93, 86. Gitu. Randomnya sama nggak? Kayak ini. Coba dicek. Yes. Kalau sama, tunggu, sama apa enggak dulu deh, sama apa enggak? Iya, sama. Nah, nah, coba cari-cari tahu kenapa bisa sama, padahal random loh. Ya kan, ini kan random ya, di sini kan. Random modulus 100 ya, tapi kenapa sama? Search aja, random function si, eh, apa ya, same value gitu misalnya. Cari aja, ntar juga ketemu.
Udah ketemu. Kalau nggak ketemu, tulisnya itu run gigs for gigs C gitu. Itu ada kok. Ya, jadi random itu ada random seatnya. Jadi kalau misalnya random doang itu seatnya satu. Jadi kita semua sama randomnya hasilnya. Ya. Terus supaya beda pakai S run gitu ya. Jadi dia seatnya random juga gitu ya. Jadi nggak satu. Kalau satu dia bakalan sama terus. Jadi walaupun dia random, entah gimana dia pasti urutannya itu kalau dia ngerandom gitu ya. Jadi random yang tidak sesungguhnya random gitu kira-kira. Ya, tuh. Kalau kalau S-run itu dia random tapi tergantung seatnya apa. Gitu. Jadi nah biasanya seatnya itu kita bisa tentuin mau berapa, ntar dia jadi bisa beda-beda gitu hasil randomnya. Gitu ya. Oke. Maaf, boleh diulang nggak? Saya masih kurang maksud yang random tadi yang Ibu jelasin. Apa gimana? Boleh diulang nggak Bu penjelasan yang barusan? Saya masih kurang nangkep yang random. Jadi kan random itu algoritma bawaan ya gitu. Nah dia tuh sebenarnya nggak random beneran gitu. Jadi kayak dia tuh udah ada urutannya gitu loh. Ya, jadi kayak udah ada urutannya sebenarnya kalau dia nge-random dia bakal keluarnya apa gitu. Makanya kita tuh sama gitu keluarnya berapa sih tadi angkanya bersama 77 lah kayak gitu-gitu tuh semuanya sama gitu. Hasil randomnya gitu. Nah, supaya bisa beda biasanya pakainya sran. Jadi fungsinya bukan RAND yang tadi itu tapi sran gitu. Jadi ada seatnya gitu. Itu istilah umum nanti sering ketemu kok. Jadi seatnya itu yang akan ngebedain randomnya hasil randomnya dia gitu. Makanya kalau kalian buka di Gigs for Gigs, randomnya itu dia ada contohin pakai time gitu. Jadi randomnya seed dari randomnya SEND ya kalau mau cari tahu seednya gitu ya. Jadi seed dari randomnya itu dia akan beda-beda tergantung waktunya gitu. Nah, jadi randomnya beneran random gitu. Kalau tadi kan randomnya apa ya? Random sama 100 tapi kita sama gitu loh. Karena RAND itu seatnya satu gitu. Jadi kita selalu sama. Makanya kalau kalian run lagi pun sama kan. Gitu kira-kira. Berarti kalau misalnya random itu kan randomnya tapi selalu sama karena dia juga punya urutannya. Tapi kalau misalnya kita pakai yang S itu seatnya dia banyak gitu ya Bu? Kita bisa atur dia beda-beda jadinya gitu. Oh, oke Bu. Makasih Bu. Iya, itu sih. Yang apa file project jangan lupa dibikin ya, dicicil sekalian mempertajam kemampuan coding gitu. Biar nggak mendadak, nggak dikebut semalam gitu loh. Ya. Hmm, atau minggu depan kalian kumpulin PDF lagi deh sesuai nama kelompok ya. Jadi nama kelompok .pdf gitu ya. Bukan nama kelompok, sorry. Urutannya kemarin roomnya gitu ya. Kelompok 8, kelompok 6, kelompok 5 kayak gitu-gitu. .pdf gitu ya namanya. Terus dalamnya itu screenshotan uh, aplikasi kalian udah sejauh mana gitu. Sama kalau ada contoh notepad datanya kayak apa juga di screenshot gitu ya. Tapi bukannya cuma untuk menuhin permintaan saya di minggu depan doang ya. Jadi ini berkesinambungan gitu. Dicicil jadinya. Jadi bener-bener notepadnya aja tuh udah mateng maunya kayak gitu formatnya gitu ya. Jadi kalau asal-asalan nanti takutnya
kalian jadi kerja 2 kali sama aja bohong gitu. Jadi dibuat gitu, oke? Jadi screenshotin notepad kayak gimana datanya, terus screenshotin aplikasinya terus sejauh mana gitu. Ya, aplikasi sih harusnya pasti pakai link list gitu ya. Jadi datanya pakai struct, pakai link list. Paling harapan saya sih aplikasinya menunya yang udah muncul gitu ya. Menunya udah muncul, terus kalian udah siapin fungsi buat baca data, fungsi buat nggak sampai print data deh, fungsi buat baca data aja dulu gitu ya, baca datanya kayak gimana, structure-nya kayak gimana gitu ya. Oke. Bu mau nanya Bu. Iya. Permisi Bu, mau tanya. Mm. Mengenai yang tugas akhir itu Bu, kemarin kan Ibu suruh kelompok saya revisi yang karena sama tentang hotel reservasi kemarin Bu. Kemarin saya sudah kirim emailnya, masih belum ada balasan Bu sampai sekarang. Udah dari minggu lalu. Ini yang ngomong siapa ya? Michael Bu, Michael. Michael. Ah iya, sorry, lupa. Tiketing bioskop. Tiketing bioskop belum ada ya, benar ya? Belum ada Bu. Di kelas ini belum ada harusnya. Hmm, ya, kalau belum ada sih nggak apa-apa. Paling nanti seiring waktu apa ya, paragrafnya diubah jadi poin-poin gitu, biar lebih rapi, biar kalian lebih kebayang lagi kayak gimana maunya. Gitu. Oke sih, berarti nggak apa-apa, itu aja berarti. Oke Bu. Oke. Terima kasih Bu. Sorry, kelupaan. Saya ingat itu cuma ada satu, ternyata ada dua ya. Kemarin itu saya udah jawab satu kayaknya. Kelompoknya Farel ya kayaknya. Iya Bu, sama kelompok saya. Oke. Terus mau bilang apa ya? Oh, yang pokoknya tree segala macam yang diminta di file final project itu bukan tree decision tree ya. Itu tree nanti ada apa ya namanya, kayak uh, cara penyimpanan lah gitu, cara cara storing data, strukturnya itu pakai tree gitu. Jadi bukannya decision tree gitu ya, ini beda gitu. Nah, ini struktur data. Jadi jangan dibayangin oh tambahin fungsi decision tree nih gitu, bukan, beda gitu ya. Jadi nanti kita akan pelajarin lagi sendiri tree-nya itu. Gitu. Ini cuma buat apa, pencerahan aja, kali-kali ada yang mikirnya tree yang dimaksud tuh tree decision tree gitu ya. Bukan gitu. Jadi nanti kita pelajarin kok. Siapa lagi ya? Udah sih. Saya mau absen dulu ya.
Stefanus Andrian. Ada kan ini, Stefanus Andrian. Ledio Vico. Hadir, Bu. Farel, Hadir, Bu. Muhammad Dafa, Hadir, Bu. Michelle Milen, Hadir, Bu. Muhammad Naufal, Hadir, Bu. Wilton Elias, Hadir, Bu. Aldri. Takutnya beda, Bu. Padahal dia masih makainya yang run itu, belum pakai yang S. Berarti, tadi kamu awalnya pakai apa? Pertama pakai online GDB itu. Oh, berarti compilernya beda, itu beda seed randomnya. Gitu. Tapi Berarti karena compiler ya, Bu? Iya, karena compilernya. Oh. Mungkin observasi. berarti kalau ini memang udah bener kan ya, Bu? Cuma beda compiler itu. Heeh. Bahkan kadang-kadang bisa error di online GDB, ntar di Kotlin nggak error. Bisa kebalikannya juga. Gitu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Tadi itu sih saya panik aja karena beda. Enggak apa-apa, bener kok. Banyak sih, Bu, yang saya mau nanyain. Maaf banget, Bu. Oke. Ya. Ya. Oke. Udah, thank you, Bu. Iya, sama-sama. Ibu. Mm-mm.